itu kejam, apakah selamanya dia datang untuk menghantam? Pemerintahan Jokowi serta partai pendukungnya yakni PDIP acap kali dikatakan sebagai pemerintahan yang Islamofobia. Itulah mengapa saat Pilpres 2019 Jokowi merangkul Ma'ruf Amin agar politik identitas terkait Islamofobia dapat diredam. Namun hingga kini kesan Islamofobia masih menempel kuat di pemerintahannya. Lalu mengapa kesan Islamofobia tak mampu lepas dari pemerintahan Jokowi yang kedua ini? Sebelumnya, 1 Desember kemarin, Kasat Dudung Abdul Rahman menemui Wapres Ma'ruf Amin. Dalam pertemuannya, Dudung melaporkan mengenai strategi menjaga keamanan di Papua. Strategi tersebut adalah dengan melakukan pendekatan keamanan di Papua yang lebih humanis, termasuk merangkul KKB sebab mereka adalah saudara. Pada 23 November 2021, Kasat Dudung berkunjung ke Jayapura dan memberikan arahan kepada personel TNI yang akan bertugas di wilayah rawan. Menurutnya, personel TNI harus memiliki pandangan yang sama mengenai KKB, sebab KKB adalah sebagian kecil masyarakat yang belum memiliki kesepahaman mengenai NKRI. Namun faktanya banyak kerugian material hingga teror kepada warga sipil hingga aparat TNI Polri yang dilakukan teroris TPNPB OPM. Aktivis dakwah Hilmi Firdausi menegur sikap Kasat Dudung karena menganggap kelompok separatis teroris sebagai saudara. Selain itu, sikap Kasat Dudung dinilai lunak terhadap teroris TPNPB namun keras terhadap Rizik Syihab terkait baliho tahun lalu. Bahkan hingga menyinggung soal ajaran agama, seperti soal Tuhan bukan orang Arab dan jangan terlalu dalam mempelajari agama. Kini pernyataan Kasat Dudung mendapat respon negatif dari berbagai pihak. Seperti dari Jubir Muda PAN Dimas Prakoso Akbar yang menilai pernyataan Kasat malah membuat kontroversi dan hanya menambah riuh perbincangan tanpa substansi. Selain itu, Ketum PA212 Slamet Ma'arif meminta Kasat fokus menjalankan tugas dan tak perlu terlalu sering berbicara agama di ruang publik. Akan tetapi ada pihak yang membela pernyataan Dudung, yakni PBNU. Sekjen PBNU Helmi Faisal Zaini menganggap pernyataan Dudung soal jangan terlalu dalam belajar agama disampaikan dalam konteks membangun spirit moderasi beragama. Sebelumnya, Kasat Dudung bertemu dengan para pengurus PBNU dalam rangka bersilaturahim dengan Ketum PBNU Said Akil Siraj. Dalam pertemuan itu, kedua tokoh, Dudung, Said Akil bersepakat terus membangun sinergi antara ulama dan umara. Dan yang menarik dari pertemuan itu adalah soal sinergi antara ulama dan umara. Hal ini pun mengingatkan pada Pilpres 2019 lalu saat Capres-Cawapres 01 Jokowi Ma'ruf Amin maju dengan modal pasangan Umara Ulama. Konsep ini digunakan demi melawan tudingan anti-Islam yang melekat pada Jokowi di periode pertama pemerintahannya. Sebelum Ma'ruf Amin dipilih menjadi cawapres, ada beberapa nama yang diprediksi sebagai cawapres Jokowi, diantara Mahfud MD, Muldoko, dan Ma'ruf Amin. Direktur Indobarometer M. Kodari berpendapat 3 nama tokoh tersebut memenuhi 5 kriteria sebagai pendamping Jokowi. Pertama, berasal dari kalangan non-parpol. Kedua, dapat menjawab isu SARA. Ketiga, berusia senior. Keempat, disetujui Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri. Kelima, sesuai kebutuhan Jokowi. Soal kriteria pertama, Mahfud MD gugur karena beberapa parpol koalisi tidak menginginkannya maju cawapres. Kemudian Muldoko pun gugur karena usianya tidak terlalu senior dan kemungkinan berambisi maju di Pilpres 2024. Sedangkan Ma'ruf Amin yang saat itu berusia 76 tahun dianggap tidak memiliki ambisi maju di Pilpres 2024. Oleh karena itu, Ma'ruf Amin mendapat restu Megawati maju sebagai cawapres serta sesuai dengan kebutuhan Jokowi. Apalagi setelah perdamaian Pilpres saat Prabowo dan Gerindra bergabung dengan pemerintahan Jokowi. Momen ini sekaligus membuka kembali kans pasangan perjanjian batu tulis Gerindra PDP di 2024. Megawati tentu tak ingin cawapres yang memiliki kepentingan politik menjadi batu sandungan jagoannya di 2024. Namun pemilihan Ma'ruf Amin sebagai cawapres Jokowi malah menjadi persoalan sebab Ma'ruf Amin ternyata memiliki kepentingan organisasi dengan PBNU. Upaya yang dilakukan Kasat justru menghidupkan sentimen Islamofobia pemerintahan Jokowi di periode keduanya. Lalu pertanyaannya, mengapa Dudung seolah sengaja melakukan kegaduhan? Kuncinya adalah upaya Dudung mendapatkan posisi Kasat dengan sowan pada Ketum PBNU yang menegaskan sinergi ulama umara. Ketika Dudung mengesankan pemerintahan Jokowi Islamofobia tentunya akan membuka lebar kans kiai tentara di 2024. Sinergi ini tentu akan menjadi antitesis dari pemerintahan Jokowi di 2024 nanti. Sebagai antitesis pemerintahan sebelumnya yang Islamofobia dengan paket sinergi kiai tentara yang pro-Islam tentu akan mudah didukung publik. Akan tetapi sungguh disayangkan NU dan Kasat sengaja membuat antitesis dengan memanfaatkan pergolakan agama hanya karena nafsu politik. Padahal pemerintahan Jokowi tengah bersikeras agar lepas dari sentimen anti-Islam.